Oke, ini unit yang kita coba kemarin dengan ATS sinkronus, bisa prioritas PLN, bisa prioritas inverter, komplit charger. Chargernya bisa diadjust, bisa tinggi juga arus kerjanya. Ini kita udah siapin itu oscilloscope untuk pembacaan watt input output. Itu input PLN itu yang sinus itu. Nah, outputnya ATS masih belum ada, jadi belum terdetek. Ini untuk pilot untuk inverter dan yang hijau untuk PLN. Ini switch mau prioritas di PLN maupun inverter. Ini bolang pembacaan output. Kita masukkan dulu input baterai ya. Kita simulasikan PSU ini, kita simulasikan sebagai baterai. Oke, sudah masuk. Kita hidupkan inverter. Kita hidupkan inverter juga. Oke, ini posisi di inverter. Kita hidupkan PLN juga. Itu gelombang antara PLN dan inverter belum sinkron, masih jauh. Nah, sekarang kita mau, ini kan prioritas di inverter. Kita bisa setting di sini LVD untuk dia switch ke PLN. Nah, ini tadi udah saya setting nih 25,1, dia switch ke PLN. Nanti saat baterai 26,3 dia switch lagi ke inverter. Ini kita turunkan PSU nya ya, nyentuh angka 25 tadi. Ya udah on. Nah, dia nggak langsung switch ke PLN karena itu gelombangnya belum sinkron. Itu masih jauh, itu persimpangannya tinggi banget, puncak persimpangannya. Ini untuk timer lamanya ya. Di rata-rata sekitaran 1-2 menit tergantung persimpangannya. Kalau persimpangannya jauh seperti itu bisa 2 menitan. Kalau deket ya nggak nyampe 1 menit dia udah switch. Oke, itu masih jauh, persimpangannya juga masih. Kita jeda dulu aja ya, biar nggak kelamaan nunggu. Ya, ini makin turun ya, 23. Itu gelombang juga ini masih prioritas di inverter. Gelombang juga belum sinkron. Itu bebannya bolam. Itu beban bolam ya, bolam biasa, bukan LED. Ini bolam seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi saat ada jeda, ada kedip, ada persimpangan fase, dia kelihatan banget kedipnya. Ini saya kasih kertas biar nggak silau cahayanya. Ini MCB DC ke inverter. Ini MCB outputnya inverter ya, AC. Ini MCB AC masuknya PLN. Itu 10 ya, 9. Itu udah hampir sinkron. Gelombangnya bisa dilihat. Itu udah sinkron, dia switch ke PLN karena baterai low. Tapi saat PLN padam, dia nggak akan switch ke PLN, terus inverter terus yang bekerja sampai limit di kitnya. Tuh hampir switch dia. Nah, itu fasenya hampir ketemu, hampir sinkron. Tuh udah sinkron itu. Oke, udah sinkron ya. Nah, ini dia switch ke, nah udah dia switch ke PLN. Ini outputnya PLN. Gelombang output tetap stabil, nggak kedip, nggak jeda. Itu beban juga nggak kedip ya, beban bolam. Ini tadi juga ada tabrakan ya, jadi satu. Jadi saat berpindah ke PLN, ini kan inverter yang on, inverter ini on, inverter on, PLN masuk slep. Inverter nggak langsung mutus, tapi sinkron dulu baru putus. Jadi saat persimpangan itu beban dihandle oleh inverter dan oleh PLN. Nah, ini kita simulasikan lagi tegangan baterai naik saat pagi hari atau siang, charger lagi PV.
PV charger tuh dilihat nanti ya, itu 25,5 naik lagi ini ya 26,3, dia switch lagi ke inverter ya. Udah switch ke inverter dan inverter on tapi nggak langsung ke beban, gelombangnya sinkron dulu baru switch ke beban. Itu kok nggak ada selisihnya, nggak ada simpangannya. Iya, karena ini dua problem ini, yang satu masuk ke input PLN, yang satu masuk ke output ATS, sedangkan output ATS nya ini masih dihandle oleh PLN, jadi tetap sama. Tapi bisa dilihat di sini persimpangannya itu masih tinggi 26, masih jauh banget persimpangannya. Kita jeda lagi aja biar nggak kelamaan menunggu. Ya, masih jauh ya persimpangannya, itu masih 25. Masih jauh. Ini prioritas juga masih di inverter. Jadi PLN hanya sebagai backup saat baterai low, intinya. Saat baterai low, saat baterai nyentuh atas yang kita setting, dia switch lagi ke inverter. Nah, perpindahan itu nggak asal pindah, tapi sinkron dulu outputnya. Nah, kalau udah sinkron baru pindah. Dengan output sinkron seperti ini kita dapat menghasilkan output yang stabil serta aman untuk beban-beban elektronik atau digital. Tentunya menghasilkan gelombang sinus yang sempurna ya, nggak ada persimpangan fase. Oke, ini terus turun 18, turun terus. Ini tegangan PLN saya 200, sedangkan inverternya 220. Nanti lampu pun nggak kedip, cuma dia agak lebih terang karena suplainya berbeda dari PLN 200, output inverternya 220. Nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase, cuma lampu lebih terang karena tegangan inverternya lebih tinggi. Oke, ini 25 ya tadi bawahnya. Kita turunkan aja biar nggak langsung switch ke PLN lagi. Kita turunkan ke 22 ya. Tapi ini baterai udah detect full, batas atasnya udah full, dan dia siap switch ke inverter. Tuh bentar lagi 1,6. Nah, dilihat untuk perpindahan dari PLN ke inverter. Ya, oke. Sempurna ya untuk perpindahan switch dari PLN ke inverter. Gelombang tetap stabil. Beban bolam juga bisa dilihat, nggak ada kedip, nggak ada jeda. Nah, ini juga kelihatan untuk outputnya inverter lebih tinggi 220. Oke ya, seperti ini unitnya. Ini bebannya, ini masuk ke beban ya, ini beban. Ini kita untuk video yang pertama, ini kita video yang ketiga sih. Kita simulasikan yang prioritas di inverter. Untuk prioritas dan di PLN dan prioritas sistem charger kita videokan selanjutnya, karena terlalu panjang kalau kita jadikan satu, nanti bingung. Tuh makin bersimpang ya gelombang antara PLN dan inverter. Oke, ini ya. Oke, sekian ya. Terima kasih. Jangan lupa simak video-video selanjutnya untuk sistem prioritas di PLN dan sistem kerja charger 1 trafo. Mantap.